Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita pelajari mengenai getaran dan gelombang. Pertama, getaran. Apa itu getaran? Benda dapat dikatakan bergetar jika bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Misalnya, sebuah bola diikat menggunakan tali pada sebuah tiang. Titik B ini merupakan titik kesetimbangan pada saat bandul diam. Pada saat bola atau bandul ditarik hingga ke titik A, kemudian dilepas, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, B, C, B, A, dan gerak bolak-balik ini disebut satu getaran. Atau sebaliknya, jika bolanya ditarik pada titik C terlebih dahulu, satu getaran itu adalah C, B, A, B, C. Jika bolanya hanya bergerak dari C ke B kemudian ke A, berarti itu setengah getaran. Tapi kalau dari B ke A saja, itu berarti 1/4 getaran. Atau dari B ke C saja berarti 1/4 getaran. Beda halnya jika sebuah benda tidak diikat menggunakan tali, melainkan terikat pada sebuah pegas, maka jika benda ketika diam itu berada pada titik kesetimbangan B ditarik ke titik C, ditarik ke bawah, maka bendanya akan bolak-balik ke atas ke bawah. Nah, satu getaran ini adalah dari titik B ke titik A, kemudian ke B, ke C, balik lagi ke B, itu satu getaran. Atau dapat dihitung dari titik A ke B, kemudian ke C, ke bawah, balik lagi ke B dan ke A, itu satu getaran. Getaran, periode, dan frekuensi dapat dihubungkan dengan beberapa rumus. Pertama, waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran disebutnya periode yang dilambangkan dengan huruf T kapital. Sedangkan jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon disebut frekuensi. Lambangnya adalah F kecil. Periode atau T besar dapat dihitung dengan cara T sama dengan 1/F atau T sama dengan T kecil per N. Sedangkan frekuensi dihitung dengan cara F sama dengan 1/T besar atau F sama dengan N per T kecil. Dengan T kapital atau T besar adalah periode, satuannya sekon, frekuensi, satuannya hertz, waktu, satuannya sekon, N adalah jumlah putaran atau jumlah getaran. Contoh soal. Dari gambar tersebut, jika waktu yang dibutuhkan bandul bergerak dari A sampai ke C adalah 0,4 sekon, maka besarnya frekuensi getaran yang dihasilkan adalah A ke C itu adalah setengah getaran. Maka tadi rumusnya adalah kalau untuk mencari frekuensi berarti F sama dengan N per T. N-nya atau banyaknya getaran tadi A sampai ke C itu adalah setengah getaran. Sementara T atau waktu itu adalah 0,4 detik atau 0,4 sekon. Setengah dibagi 0,4 adalah 1,25 Hz. Contoh soal berikutnya. Suatu beban digantungkan pada pegas, jika kemudian digetarkan dalam 3 detik, berarti waktunya 3 detik ya, terjadi 18 kali getaran dari
A ke B ke C. A, B, C berarti bukan satu getaran, melainkan berapa tadi? Ya, setengah getaran. Berarti frekuensi getarannya adalah, yang dicarinya adalah F. Gerakan ABC tadi sama dengan setengah getaran, maka getaran yang dilakukan adalah 18 gerakan ABC dikali A sampai C itu hanya setengah getaran, berarti 18 dikali setengah dapat 9 getaran selama 3 detik. Maka frekuensinya adalah F sama dengan N per T, tadi N adalah banyaknya getaran, T adalah waktu, sama dengan 9, getarannya waktunya 3, jadi 9 dibagi 3 adalah 3. Ingat, satuan dari frekuensi adalah Hertz. Kedua, gelombang. Bagaimana ombak di laut terjadi? Ombak yang kita lihat, baik itu di pantai ataupun di tengah lautan, bisa terbentuk karena adanya angin. Gelombang ini digerakkan oleh angin dan muncul karena adanya gesekan antara angin dan air permukaan laut. Ombak, energi getaran yang dihasilkan dari angin akan merambat, sehingga menyebabkan air laut ikut bergerak. Dalam bentuk apa energi getaran itu merambat? Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatan gelombang yang merambat adalah energi, sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, hanya ikut bergetar saja. Berdasarkan energi gelombangnya, dapat dibedakan menjadi gelombang mekanik dan gelombang elektromagnet. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat melalui medium, sementara gelombang elektromagnetik atau gelombang elektromagnet adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Berdasarkan arah rambatannya, getaran dibagi menjadi getaran transversal dan getaran longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Jadi ini gelombangnya bergeraknya ke sana tegak lurus dengan sumbu Y. Sementara getaran longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya searah atau berimpit dengan arah getarannya. Jadi si arah rambatannya dia merambat ke sini, getarannya juga bergerak ke arah sini. Nah, yang searah itu disebutnya dengan gelombang longitudinal. Gelombang transversal, kita kenalan dan menghitung cara satuan gelombangnya ya. Nah, perhatikan pada gambar. Misalkan pada gelombang transversal ini dia kan bergeraknya seperti ini. Nah, satu gelombang itu jaraknya dari A sampai ke E. Lambang satu gelombang adalah lambda. Oke. Kita bahas dulu pelan-pelan. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Nah, yang ke atas ini disebutnya satu bukit, sementara yang ke bawah satu lembah. Satu gelombang ini berarti satu bukit, satu lembah. Satu gelombang bisa dari A sampai ke E, atau dari E hingga ke I. Yang penting ada satu bukit, satu lembah. Gimana kalau dari C hingga ke G? Sama, satu gelombang juga karena ada satu bukit dan satu lembah.
Panjang satu gelombang dilambangkan dengan lambda. Nah, yang ini dengan satuan meter. Jadi satu lambda itu satuannya meter. Simpangan terbesar gelombang itu disebut amplitudo. Dari bawah sini, dari garis hingga puncak dari bukit itu berarti amplitudonya ya, jarak dari sini hingga ke sini. Atau dari garis vertikal hingga ke dalam lembah itu juga amplitudonya, jaraknya. Dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang yaitu D dan H. Dan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi yaitu B dan F. Lengkungan CDE dan GHI merupakan lembah gelombang. Lengkungan dari A, B, C dan E, F, G merupakan bukit gelombang. Latihan. Kalau dari ujung sini sampai ke ujung sini berarti setengah gelombang. Yang kuning ini satu bengkokan, berarti setengah gelombang. Yang oranye juga sama. Nah, yang kuning, pink atau merah muda, ungu tua, ini berarti satu bukit. Sementara yang ini ungu kehitaman, orange, ungu muda, itu berarti masing-masing adalah satu lembah. Setengah lingkaran ini berarti setengah gelombang. Sementara kalau misalkan disatukan dari sini ujung ungu tua sampai ke kuning itu berarti satu gelombang. Coba kalau dari ujung kuning ini sampai ujung ungu muda, jadi dari sini ke oranye, ke pink, kemudian ke ungu muda, itu berarti ada berapa getaran? Kita hitung. Setengah ditambah setengah, satu, ada satu bukit, satu lembah lagi, berarti satu gelombang. Satu gelombang ditambah satu gelombang sama dengan dua gelombang. Kalau gelombang longitudinal menghitungnya gimana? Ada yang disebut dengan rapatan dan renggangan. Satu gelombang pada gelombang longitudinal lambangnya masih lambda. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jadi misalkan dimulai dari titik sini, ada satu rapatan, ada satu renggangan, berarti ini disebut dengan satu gelombang. Kalau misalkan dari sini sampai ke sini, nih ujung yang sini, berarti ada dua rapatan, satu renggangan. Berarti satu setengah gelombang. Kalau satu renggangan saja nih dari sini sampai ke sini, berarti berapa gelombang? Ya betul, setengah gelombang. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebutnya periode gelombang. Jadi ada periode getaran, ada periode gelombang. Satuannya masih sama seperti tadi adalah sekon dan lambang periode itu adalah T. Jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 sekon disebut frekuensi gelombang. Lambang untuk frekuensi adalah F kecil dan satuannya adalah Hertz atau dilambangkan ditulisnya Hz. Gelombang yang merambat dari ujung ke ujung lain memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula. Jadi gelombangnya ini ketika bergerak itu punya kecepatan. Nah, diingat-ingat kecepatan itu lambangnya apa? Ada yang masih ingat? Betul, kecepatan adalah lambangnya V.
Pernahkah kamu memperhatikan cahaya kilat dan bunyi guntur? Kamu akan mendengar bunyi guntur beberapa saat setelah cahaya kilat terlihat. Walaupun guntur dan cahaya kilat muncul dalam waktu yang bersamaan, kamu melihat cahaya kilat lebih dahulu karena cahaya merambat jauh lebih cepat daripada bunyi. Hubungan panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang adalah, misalkan kita buat segitiga untuk memudahkan. Jika kita mencari kecepatan atau cepat rambat gelombang, itu dihitungnya dengan cara lambda dikali F. V tadi adalah kecepatan, lambda adalah panjang gelombang, sementara F adalah frekuensi. Nah, kalau nyari lambda gimana? Yang diketahuinya kecepatan dan frekuensi, berarti lambda sama dengan, karena di sininya pakai segitiga, atas ke bawah, berarti atas bagi bawah. Kalau lurus artinya kali, kalau atas bawah artinya bagi. Kalau yang dicarinya F, berarti sisanya adalah V per lambda. Nah, kalau hubungan antara frekuensi dan periodenya ngitungnya gimana? Lambda, kalau yang dicarinya lambda, berarti lambdanya ditutup nih. Saya tutup pakai kursor ya. Nah, berarti yang tersisa adalah T dan V. Karena lurus berarti dikali T dikali V. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal dari buku paket. Contoh soal, gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, tentukan cepat rambat gelombang dan frekuensi gelombang. Kita cari dulu dari soal, itu diketahui perambatan gelombang pada air. Pertama, lambdanya 2 meter karena panjang gelombangnya 2 meter. Nah, di sini katanya satu gelombangnya itu 0,5 sekon, berarti T-nya adalah 0,5 sekon. Cepat rambat gelombang tadi lambangnya adalah V dan frekuensi tadi lambangnya adalah F. Jadi yang dicarinya adalah V dan F. V sama dengan lambda per T, itu sama dengan tadi lambdanya 2 meter, T-nya 0,5. 2 bagi 0,5 adalah 4. Satuan untuk kecepatan adalah meter per sekon. Yang kedua, untuk mencari frekuensinya adalah 1 per T, sama dengan 1 per T-nya tadi adalah 0,5, berarti 1 dibagi 0,5 sekon adalah 2. Untuk satuan frekuensi adalah Hertz. Jadi frekuensi gelombang air adalah 2 Hertz. Apakah gelombang dapat dipantulkan? Pemantulan gelombang adalah peristiwa membaliknya gelombang setelah mengenai penghalang. Seperti gelombang tali, gelombang yang mencapai ujung akan memberikan gaya ke atas pada penopang yang di ujung, sehingga penopang memberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah ke bawah pada tali. Gaya ke bawah pada tali inilah yang membangkitkan gelombang pantulan yang terbalik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.